السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala menyebutkan kisah di antara seorang alim min ulama'il Islam, Malik ibn Dinar rahimahullah, dengan salah seorang panglima dari Bani Umayyah, yaitu Al-Muhallab. Disebutkan bahwa suatu hari Al-Muhallab berjalan di hadapan Malik ibn Dinar dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Maka Malik ibn Dinar pun menegur Al-Muhallab, mengatakan di hadapannya, "Ama alimta annaha misyah yakrahuha Allah illa bainas saffain?" Apakah engkau mengetahui bahwa cara berjalanmu ini, cara berjalan yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika engkau berada di tengah-tengah dua barisan di dalam peperangan. Kemudian Al-Muhallab menjawab, "Ama araftani? Apakah engkau tidak mengenal siapa aku? Aku adalah panglima besar dari Bani Umayyah." Maka saat itu Malik ibn Dinar rahimahullah menjawab, "Bala, aku mengenal siapa dirimu. Awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta fiha baina dhalika tahmilul adhara." Aku begitu mengenal siapa engkau. Engkau adalah seseorang yang bermula dari setetes air mani yang hina, dan engkau akan berakhir menjadi bangkai yang busuk, dan di antara keduanya semasa hidupmu engkau membawa kotoran di dalam perutmu. Itulah engkau. Maka saat itu Al-Muhallab berkata, "Al-ana arraftani haqqal ma'rifah." Sekarang baru engkau mengenalkan diriku, siapa diriku sebenarnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesombongan, keangkuhan adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang sangat rendah. Bayangkan Al-Ahnaf rahimahullah pernah mengatakan, "Ajaban libni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral baul marratain." Sungguh sangat mengherankan Bani Adam, manusia. Mereka sombong dan angkuh, padahal dua kali mereka keluar dari tempat keluarnya kotoran. Dua kali manusia keluar dari tempat keluarnya kotoran. Yang pertama ketika dia menjadi setetes air mani yang keluar dari tempat kotoran ayahnya, dan yang kedua ketika dia merupakan seorang bayi yang dilahirkan yang keluar dari tempat keluar kotoran ibunya. Apa yang dibanggakan? Kenapa manusia sombong dan angkuh? Ketahuilah ya ibadallah, bahwa kesombongan dan keangkuhan adalah dosa pertama yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali iblis, enggan,
angkuh, sombong, dan dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang di dalam kehidupannya terdapat di dalam dirinya kesombongan dan keangkuhan, pada hakikatnya dia sedang mengikuti nenek moyang dari kesombongan dan keangkuhan, yaitu iblis laknatullah alaih. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan hanya akan membawa kebinasaan di dunia dan di akhirat kelak. Wahai engkau yang sombong dengan harta yang engkau miliki, tidakkah engkau membaca sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan seorang yang kaya dan sombong angkuh, yaitu Qarun, yang mana kunci gudang harta kekayaannya harus dipukul oleh 10 orang lebih. Allah binasakan dia, Allah tenggelamkan dia. Maka bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk membinasakan engkau yang sombong dengan hartamu. Karena hartamu tidak sebanyak Qarun dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai engkau yang sombong dengan pangkat, jabatan, kedudukan dan kekuasaan, tidakkah engkau mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Namrud yang saat itu dia adalah raja untuk seluruh bumi, bukan raja untuk satu negara atau satu daerah saja. Raja untuk seluruh bumi. Allah binasakan dia. Allah hancurkan kesombongannya dengan seekor lalat yang Allah takdirkan masuk ke dalam hidungnya, berputar-putar di dalam otak dan kepalanya. Tidak ada orang yang paling dia cintai saat itu kecuali yang sukarela memukul kepalanya. Karena dengan dipukul kepalanya barulah lalat itu akan terdiam. 400 tahun lamanya, kata Al-Imam At-Tabari, Allah azab Namrud dengan penyakit tersebut. Allah binasakan dia. Maka engkau yang sombong dengan jabatan, pangkat dan kekuasaanmu, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk membinasakan engkau sebagaimana Allah membinasakan Namrud. Wahai engkau yang sombong dengan nasab, asal usul, keturunan, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu sombong dengan asal-usul kita. Saya Jawa, fulan Sunda. Saya Arab, fulan Jawa. Tidak boleh kita sombong dengan asal-usul kita. Yang membedakan kita dengan fulan dan allan adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ya ibadallah, kesombongan yang paling hina, kesombongan yang paling menjijikan bukan ketika seseorang sombong dengan harta, pangkat, kedudukan dan nasab. Para ulama menyebutkan kesombongan yang paling hina, kesombongan yang paling menjijikan adalah ketika seseorang sombong dengan ilmu dan ketakwaannya. Karena pada hakikatnya, seseorang yang memiliki ilmu, pendidikan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia menjadi orang pertama yang berendah hati kepada sesama manusia. Qultu ma sami'tum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang pertama kita telah sama-sama mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang sombong dan angkuh di dunia ini. Lantas apa yang akan didapat oleh mereka yang sombong dan angkuh di akhirat kelak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan pernah masuk surga barang siapa yang di dalam dirinya terdapat 1 biji dzarrah dari rasa sombong, dari keangkuhan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ketika kita menggunakan pakaian yang baik, alas kaki yang baik, hal tersebut termasuk dalam kesombongan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Hal tersebut tidak termasuk dalam kesombongan karena Allah adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah ketika seseorang menolak kebenaran dan ketika seseorang merendahkan orang lain. Maka berhati-hatilah. Siapa yang menolak kebenaran, enggan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, lebih senang dengan pendapatnya, lebih senang mengatakan menurut saya, menurut pendapat saya, kalau kata saya, hal tersebut merupakan ciri orang yang sombong menolak kebenaran. Berhati-hatilah ya ibadallah. Karena konsekuensi yang harus dia terima di akhirat kelak, Rasulullah katakan tadi, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga siapa yang di dalam dirinya terdapat kesombongan.
Dan ketahuilah ya ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." 3 kelompok manusia yang di akhirat kelak, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan mentazkiyah mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Syaikhun zani wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir. Orang tua yang berzina, raja atau pemimpin yang pandai berdusta, dan ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Siapa di antara kita yang mengaku dirinya kaya? Antumul fuqara ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kerendahan hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dan kita terjauh dari sedikit pun dari rasa sombong. Qultu ma sami'tum, alhamdulillahirabbil alamin. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي وارض اللهم عن صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم اللهم انصر الحق وأهله يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والفتن اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والفتن اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والفتن والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة